wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala ayatan anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa qala habibuna wa syafi'una sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Uzkuru mahasina mautakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu insyaallah ta'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita sayangi para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus para zuriyatnya Jaddina Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari Karampayan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Majelis Haul Datuk Abbas bin Abdul Jalil rahimahumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, rahmat, hidayah, kurnia, inayah, pertolongan, kehendak, ketentuan daripada Allah Ta'ala jiwalah. Kita pada malam ini dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, dipanjangkannya kita umur, disehatkannya kita badan. Alhamdulillah dapat berkumpul bersama-sama. Kembali kita mengingat sejarah, manaqib, riwayat hidup daripada salah seorang aulia Allah yang merupakan keturunan daripada Datuk Karampayan, yaitu Datuk Abbas rahimahullah wa nafa'ana fid dharain, amin. Sebenarnya kalau masalah bebandir lawan pian di sini banyak hadir tuan guru. Sebenarnya kehendak ketentuan Allah sudah menentukan ulun menyuai seadanya. Sarana lawas-lawas ada. Ya ada 2 jam lah. Tahun juga. Yang harus kita ingat, sesuatu yang menyenangkan kepada keluarga-keluarga kita, abah kai datuk ke atasnya, kada lain kada bukan, kita harus membanggakan mereka. Bukan kita berbangga, tapi membanggakan mereka. Sesuatu yang pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah bisa seorang anak itu berbakti kepada umat abahnya yang sudah meninggal dunia dua-duanya? Kalau masih hidup kulitan, kita masih bisa melihat, masih bisa menyaksikan, masih bisa kawa mendengar daripada ucapan
perbuatan tingkah laku kuitan lawan kita. Apabila sidin senang, apabila sidin bahagia dengan keadaan hal kita, itulah tanda kita seorang anak yang bakti. Tapi kalau sudah kadada dua-duanya, nah kayak apa caranya hendak berbakti kepada mereka? Mungkin lagi hidup kuitan, kita kurang maksimal berbuat baik kepada mereka. Yang mana bakti itu secara ringkas disimpulkan adalah menyenangkan kepada kuitan. Itulah yang namanya bakti. Siapa yang berbakti kepada umat abahnya, hidupnya pasti akan nyaman. Kenapa? Karena Allah ridho. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaan Allah hendaknya di keridaan umat abah kita. Kemurkaan Allah hendaknya di kemurkaan umat abah kita. Kalau kita hendak tahu Allah ridho atau kada kepada kita, lihat umat abah kita masing-masing. Apabila sidin ridho, apabila sidin sayang, senang dengan kita, itulah tanda Allah ridho kepada kita. Tapi apabila kuitan sari, kuitan sangka, kuitan kada nyaman, maka itulah tanda kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kada ingat, Nabi pernah bersabda, "Lau alimallahu syai'an adna minal uffi lanaha anhu." Andai kata dalam Al-Quran ada ayat, ada satu bacaan yang kalimat tersebut lebih halus, lebih rendah daripada perkataan uffin. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kau kata kepada umat abah itu uff. Uff itu perkataan merendahkan sini. Abah mamani. Itu uffin. Andai kata ada yang lebih rendah daripada uffin lanaha anhu, Allah tetap melarang. Falyamalil aquma sya'a ayyamal. Silahkan Mbak Amma, silahkan banyak-banyak bersedekah. Tapi bagi orang yang durhaka kepada umat abah, ujar Nabi, lan tadkhulal jannah, kada masuk surga. Walau Pak Amal, Pak Ibadah, Pak Nyadakah, tapi kalau lawan kuitan wani, kuitan kada nyaman, kuitan sangkal hati, tanda durhaka, ujar Nabi kada masuk surga. Nah harus kita tahu, orang yang banyak durhaka kepada umat abah, ujar Nabi, ra'aitu rijalan, nang kulihat itu adalah kebanyakannya lalakian. Kenapa? Kenapa lakian banyak nang durhaka kepada umat abah? Karena lakian seumur hidup, selama inya hidup, wajib bakti kepada kuitan. Kebanyakan orang menyangka umpamanya begini ampih. Karena sedikit seseorang anak laki yang durhaka kepada umat abahnya, penyebabnya diantaranya yang besar nang banyak adalah marga kawan guring sebentar. Oh istis, siapa dia? Bikin. Siapa bikin? Bini. Hati-hati, jangan salah mencari bini. Dia berusaha kumpul cari bini, yang penting jangan tapaut lawan kuitan, biar bungas. Amin. Hati-hati. Sahabat bertakwa, ya Rasulullah, apakah bisa bakti kepada umat abah yang sudah meninggal?
lagi hidup kada bisa. Lagi hidup sidin kurang perhatian. Terkadang naik ke rumah kuitan jarang, lalu warak di muka rumah sidin. Kuitan duduk di muka rumah, lalu di muka rumah sidin bermotor membuka kaca. Ma, ba, dada. Singgahnya ada. Kalau pina hati sidin manggerunuk bepandir, ya singgah Tuhan. Tuh beres tuh habis. Tuh bulaku karek. Tuh mata singgah. Manggerunuk hati kada nyaman bahaya. Orang yang durhaka ujian Nabi kada akan merasakan nyaman dalam hidupnya walau berduit. Kada akan merasa nyaman. Kenapa? Karena kuitan sangkal. Hati-hati. Di malam Mi'raj Rasulullah dilihatkan Lailatul Isra'i. Di malam Mi'raj kata Rasul, ra'aitu aqwaman mu'allakin fi jazu'in min nar. Aku dilihatkan beberapa banyak manusia-manusia yang mereka digantung, dipasung, tihangnya itu menyala, talinya itu menyala. Wa zabaniyah tadribuhum bisyatin min nar. Malaikat zabaniyah, malaikat penyiksa memukul, mencambuk-cambuknya itu menyala. Wal hayatu wal aqaribu tas'atata arjulihim. Ular-ular, kala-kala mengikut mematuk di betis-betis mereka itu. Kuriak-kuriak kesakitan. Ujian Nabi, aku melihat tu abeki. Aku menangis. Rahmatan bihim, karena maras dengan mereka itu nang disiksa kayak itu. Sudah menyala awak, cuma kada mati. Itulah di neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Kada hidup, kada juga kayak orang mati. La yamut, kada akan mati. Biar kayak apa hancurnya, hangitnya, ramuknya, kada mau mati. Wala yahya, tidak seperti orang hidup. Kenapa? Hangit, tapi kada mati. Kuriak-kuriak. Inilah nak ujar Rasul, tidak ada sesuatu yang paling menyulitkan aku, yang paling menyusahkan aku sampai ke akhirat, selain urusan orang yang durhaka lawan umat abahnya. Nabi kita kalau sujud di bawah aras, apapun yang Nabi minta pasti Allah beri. Aku sujud di bawah aras karena mendengar dalam surga aku didengarkan oleh Allah suara bunyi teriak-teriak tangis mereka. Asma'u surahum wa buqa'hum minal uqumi wal darbi wal uqubah. Aku mendengar bunyi kuriak-kuriak tangis mereka daripada siksa-siksa dalam neraka. Didengarkan oleh Allah dalam surga. Aku kada tahan ya Nabi, kada turun keluar daripada surga ke bawah aras sujud. Aku minta ya Rabb ummati, keluarkan itu umat ulun. Akhrijhum minan nar, keluarkan daripada neraka. Apa ujar Allah? Ya Habibi ya Muhammad irfa ra'sak. Kata Muhammad, angkat kepala kamu, bangun kamu daripada sujud. Mereka yang kau dengar adalah orang-orang yang durhaka kepada umat abahnya lagi hidup di dunia. Mereka itu laisa lahum khurujun minan nar, tidak ada jalan keluar daripada neraka. Kada. Kalau kau minta dikeluarkan kada ya Tuhan, illa birida qulubi walidaihim, melainkan umat abahnya hati mereka nang redha. Tapi kalau kau minta kada kau beri. Coba lihat. Nang kita harap-harap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun syafi'an ya habibi yauma hasrin wa ijtima'. Kita mengharap syafaatnya Rasulullah, tapi bagi orang yang durhaka Nabi kada kawa. Kada ya Tuhan. Laisa lahum khurujun minan nar, tidak ada jalan keluar daripada neraka. Bagulik ya bagulik. Kada kawa. Yang kedua, Nabi sujud mendengar lagi tatap Allah kada memberi izin. Irfarasak ya Muhammad mahmat Allah ta'ataituka, bangun
kepadamu. Kalau kau minta aku beri gitu. Illa aku nali walidaihim, kecuali orang yang durhaka kepada umat abahnya, kaget gitu. Kecuali umat abahnya nang ridho. Mungkin boleh jadi sampai meninggal kuitan. Di akhirat tatap sangka. Ini yang kita takutan Pak Ibu. Mengkuitan masih hidup nyaman. Ini malam disko Pak. Sebelum berdisko kita minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha lawan kuitan. Untung nama masih hidup kuitan. Kepada ucap ampuni ulun, ridai ulun dunia akhir. Sedikit nah guna kayak itu. Jurah. Kita sebagai umat abah, jangan bulir memberikan maaf ampun lawan anak-anak kita, walau inya kada minta. Kenapa doa seorang kuitan itu padahal itu makbul? Kenapa merdu? Mendoakan mudah anakku ini, tapi kenapa mantul tatap anak itu maca, tatap mool itu kenapa? Karena dosa anak masih berdaya lawan kita. Kita mendoakan sia-sia. Mantul. Doakan dulu, ampuni ya Allah. Munya ada dosa-dosa kesalahan anak ulun ampuni, ulun maafi, ulun ridai inya dunia akhirat. Hanya didoakan mudahannya ini. Anak itu didoakan buai paai sambat ngarannya. Ya Allah, hendak ulun pengenalnya si Mahmud orangnya. Dahannya lakas gedari, dahannya menghidupnya lakas begini, baru begini lagi. Anak ulun ya Allah nomor 2 si Ijah, sekolah lagi. Dahannya karena sekolah lulus, jadi anak yang salihah, bisa laki yang alim baik. Itu apa? Ya Allah, anak ulun yang lihat mau 3 yang harus gue istrinya dahannya pintar sekolah. Nah itu jangan mandu anak dipukul rata berkat sakit dipukul. Ya Allah, anak pun yang dalam parut seperti mainnya dan selamatnya keluar ke dunia jadi anak yang soleh yang solehah kaina tinggal ikungan. Kayak itu kursa bola bisa disebut bagian. Karena malam sih dalam duduk 3 anak. Ya Allah, anak ulun itu anak sintanya dari 20. Si anu marahnya mudah ini. Ya Allah, anak itu si anu marahnya mudah anu. Terus kena. Ya Allah, anak itu si anu marahnya. Jadi ingat lagi kalau Ingatakan. Siapa nggak sih kan? Anak lainnya. Kayak Rasulullah itu anak tiap namanya disambat. Kenapa? Karena hajatnya kada sama. Mintakan ampun dulu, hanya didoakan. Tadi Pak, aku lihat ujian Nabi. Aku mohon minta kepada Allah supaya keluar daripada neraka kadat ya Tuhan. Kecuali umat abahnya nang ridho. Ujian Nabi, ya Rob, aina waliduhum, di mana umat abahnya? Di surga ya Tuhan. Ya Rabb, surga itu luas. A'rifni man lahum waliduhum fil jannah. Pada akan lawan ilun siapa garan-garan anak umat abahnya yang ada dalam surga. Ulun tak tahu siapa umat abahnya. Dipadahkan si anu. Nah kita kembali ke surga beliau. Siapa ngarannya si anu datang kasinian. Bakumpul, aku Rasulullah memanggil. Siapa nama umat abah disambet datang. Tak kumpulan umat abah. Betakun Nabi kita. Kaifah. Bagaimana? Lau ra'athum auladukum. Andai kata kalian melihat anak-anak kalian di neraka disiksa, aku melihat menangis ya Nabi. Kalian kayak apa umat abahnya? Pian kayak apa? Angkat tangan Pak Ibu nang beginjo. Siapa? Ini ya. Umat. Angkat tangan. Apa ujar itu umat? Ya Rasulullah, dahu
Wani lawan dia kok sangka anak ulun itu katana kadiran alal malwat dunia, lagi hidup di dunia sugih berduit ku anak ulun. Wa anna abitu jawa anak, tapi ulun guring malam kalaparan. Inya berduit sugih, tapi ulun guring kalaparan. Kenapa? Ada perhatian lawan kulitan, sangka kulitan. Hati-hati. Menyatakan kita kisah berdiri ikan anak hari-hari makan wek berapa ibu 1.000 berapa kali sehari kan itu menyatakan sekolah naik pulang kuliah tengah malam melipun kuitan lagi ramiannya goreng berbunyi telepon kreng nah maaf kita maut maka Assalamualaikum bah salam apa anu bah besok balah duit 2 juta lah thank you kata urusan lalu ada duitnya kali enggak. Itulah seorang anak kalau kuitan sugih anak jadi raja, tapi kalau anak nang sugih kuitan jadi pembantu. Terputar kuitan malam itu. Apa namanya duitnya ada kah? Tidak adanya. Berapa jual? Habis sudah. Kenapa nggak ada? Kata kawan, hutang dulu. Ayah hutang dulu. Kuitan. Lagi sekolah menyatakan. Jadi kita tuntung sekolah. Bisa berusaha seorang, bisa mencari duit seorang. Jangan tadi ingat lawan kuitan. Nah di sini peranan bebinian. Tang bebini kayaknya. Lah berenang. Anak ulun berduit sugi tapi ulun guring kalaparan. Wujina umat. Inya besi bini. Nih darakan Bo, guringan ah. Darakan. Inya besi bini. Manukarakan baju bininya nang larang-larang mahal-mahal, tapi ulun baju ulun ya benar kayak orang kada baju berlubang-lubang rapit-rapit. Ya datang sini ngantuk, bilang luar bajunya seminggu 2 kali lain dipakai puget arus, buktinya mana capnya belum ngacol lagi. Aku makalahan nih ya. Aku makalahan gitu. Manang biasa anakku nukaran aku baju. Zaman kada pernah kada menukarakan kuitan baju. Kita nyetan lagi kan anak-anak. Hari raya, iya udah. Hari raya udah baju itu. Tukar kabel kita. Oh ini ya. Telepon. Hijaunya udah. Ada telepon. Telepon. Ya enggak. Lanjutkan. Lanjut. Teruskan. Terus. Kemana? Hati-hati. Peranan seorang bebinian sangat menentukan. Makanya dia bersaumpul pun mampu nyampaikan aja. Dia alangkah baik bagusnya bebinian itu jangan tahu berapa nyawa bisa duit. Jangan tahu namanya. Nyaman nyawa hendak membeli kuitan. Ini hanya naik ke rumah. Benar no? Apanya? Satu. Hanya naik. Mau unjuk menghitung. Kurang. Sebentar lagi. Hendak berwujud dari rumah bini. Nah, benar. Kayak anak baik kita orang kuitan. Berkisah lupa, pada berkisah Pak Amo. Nanya, Pak, aku nak memberi Allah duit berapa? Ya kata Pak banyak, berapa? 2 juta. Hah, berapa? Nah, lain kata. Kena menyaring Pak. 2 juta? Kebanyakan. Kurangi nolnya 2. Berapa? 20.
Apa macam? Awas je kalau memberi, awas je. Pada aku beri mana ini? Main kali. Nya ada paham. Mun paham lain kisah. Berapa? 2 juta. Hah? 2 juta. Kan kita. Tambahin nolnya sebiji. Masya Allah. Berapa? 20 juta. Berapa? 20 juta. Asal 2 juta enggak. Tambahin nol sebiji berapa? 20 juta. 20 juta. 20 lah. Ih, 20. Duitnya kan ada. Ya, duitnya kan ada. Kayak gini gampang aja. Ini nang setengah kilo nih lah, pacot juga. Setengah kilo bunir. Lanjut Itu sama. paham ngaranya. Ngalir cari. Sini paham beritaan bimbingan sini. Nih. Angkat tangan lalakinya. Nang bisa semua. Semua bebinian umma-umma berucap memberitakan biar. Nyata lalu. Angkat tangan nang besingo. Ya Rasul dahul azab, ya Rasul biarkan juga anak ulun disiksa, biarkan. Itu anak ulun lagi hidup di dunia. Idza kallamtuhu fi masrati halihi daraktani. Kalau ulun nasihati inya untuk kebaikan inya, daraktani malacung kupiahku. Pot deh, ngapa? Malacung kupiah. Wani sangka kulitan sampai mati tatap sangka, di akhirat tatap sangka berdendam di neraka. Allah kada peduli walau pa amal walau pa ibadah. Hati-hati. Baik kita masih hidup lagi. Ya tadi, apakah bisa bakti kepada umat apa yang sudah meninggal dunia? Uji Nabi na'am. Iya, bisa. Yang pertama, antakuna salihan, engkau harus jadi orang saleh. Seperti kesalihan kita inilah yang akan menyenangkan sidin dalam kubur. Kenapa? Karena gewian perbuatan kita nang hidup kita anak akan memberi pahala lawan mama abah nang sudah meninggal dunia. Kita beramal apa? Boleh. Ambil Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin turja'un. Tuntong. Mas tuntong. Tutup Berdua kalian dapat ada? Berapa pahala dapat kita beramal? Misal 1.000, mama 1.000, abah 1.000, dapat langsung. Inilah keuntungan anak. Kenapa orang balaki begini? Di antaranya ini. Mudahan dapat anak. Anak mulai ada yang soleh. Untung kita. Orang dari itu kayak kenapa jadi banyak anak tuh kayak itu. Bujur orang dari banyak anak banyak rezeki itu bujur. Oh iya Pak Maharaku. Kamu baru makan main usul ini kan. Singena usul tadi. Gembung pulang. Oh iya Pak nggak makan. Ada tunggu kaina Tuhannya kaina. 10 anak. Yang anak mak bah biar berenang jelas yang berusaha yang berumat uyuh mama kayak apa aku makan gitu gampang aja kami semuanya seminggu saya kok memberi 1 juta kalau 10 juta berapa 10 juta kali 10 Hah? 40 per tahun Allah tuh maha adil. Ada anak itu berbeda. Ada anak itu akan dibalas oleh Allah, akan merasakan nyaman karena uyuh lagi harus maraguinya. Tuhan akan ada mengubahkan hati anak nang maasi nang taat lawan kuitan itu pasti ada. Birru abaakum tabirrakum abnaukum. Baktilah kepada rumah abah kamu, pasti anak kamu akan bakti kepada kamu. Kesimpulannya tadi. Yang pertama antakuna sholihan, jadilah orang soleh. Yang kedua, rancangi bersedekah. Duitnya ada. Gitu ada. Kawakah hari-hari bersedekah? Kawakah. Hari-hari kawakah bersedekah. Nah bang. Nah aku kok aja. Nah, kadang kawan duit
kita bersedekah dan sampai lausin amal pahalanya. Nah, kegantian duit kada hawa beramal kita jangan kulir. Beramal kita jangan kulir, tenjangi beribadah. Karena inilah kegantian kita duit kada kaum dari kita. Nah, ketiga hubungi keluarga kita. Ketiga-tiganya ini samunyaan sampai ke kubur sini. Innal a'mal al-ahya tu'radu ala amwatikum min qarabatikum. Semua gawian perbuatan orang yang hidup di antara kalian ujian Nabi dipadahkan disampaikan kepada keluarga kamu yang sudah meninggal dunia. Sampai hadirnya kai tahu, deto tahu, kuitan deto tahu, nih buyut, nih cucu, nah orangnya sembahyang, nah 1000 rakatnya kegembangan. Dengan lainnya kita tuh mengirim itu dan yang seadanya kan. Rajin pas sudah yang hadirin malam. Ayatnya kol kolnya kol Allah. Bisa aja kan. Bencana lagi. Kita mengambil kuitan hari-hari. Mana hari kuitan dua kali. Sebulan 2 kali aja. Habis gitu tuh hari ini patah gigi. Coba hati iwaknya daging. Cari ibadah sumber yang nanggana nilainya itu apa? Nih, malam besok dari apa? Tasbih. Menyakawa hari-hari udah najulan paman sidin. Kada kawa seminggu sekali barang. Kada kawa sebulan sekali barang. Kada kawa setahun sekali barang. Ya kita. Dan ini 4 mangga untung kan. Nah, berkat lagi lah. Jadi oh iya, dijarang. Kada kawa setahun sekali, seumur hidup sekali. Apa artinya tuh? Apa artinya? Luar biasa sembahyang tasbih itu. Cuma ya berat itu banget. Ini kita gali sembahyang tasbih, gali seapa pahalanya banyak. Kiriman sampai mama abah. Mendoakankah? Mendoakan. Mudahan anakku panjang umur. Kenapa? Kalau panjang umur anakku banyak pahala akan sampai lawan aku. Orang memberikan duit hari-hari. Luweko. Yang pertama, yang disukan bandakan di bawah. Ini mengenai lawang tuh ada enggak? Set. Hah? Ode. Itu nama kini tuh. Waton. Yang buka lawang bandakan. Hari-hari mabuk. Mabuk. Siapa hamil itu juga lah. Bisa aja. Mabuk. Bisa aja. Tangan hari ada pulang mendekat. Mengatok, tok. Sendian. Belum sempat aja. Kulit semeko. Dibuka apa? Isuk dia pulang. Ikannya siapa? Urut si Ano. Orang mana? Pasti lain hati kita. Nah ini habuk, yang sosok habuk. Nah ini habang. Dan yang merajakan Tuhan. Dan ikan panjang umur. Kenapa? Sebulan 3 juta. Beres tahun. Banyak. Itu berapa? Sama dengan banyak mulai. Ya sama banyak, jangan hitung. Sebulan 3 juta, ya 10 bulan 30 setahun 36 berapa? 36 bulan kali 5 tahun. Lain hak itu lain. Mudahan ini memang beri panjang umur. Kenapa? Sudah kita. Kayak itulah kulitan. Banyak amalan kita kirim makan oksigen. Mudahan anakku panjang umur. Mudahan luas rezekinya. Nih rahasia anak panjang umur nih yang kuliah beramal. Rajin beramal beribadah. Karena ini menggembirakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, utamanya mama abah kita. Mudahan kita berada panjang umur. Amin ya Allah. Dan mudah murah rezeki yang halal yang berkah. Dan kita punya anak yang saleh, yang salihah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yang taat kepada umat abad, yang bisa membalas
kebaikan rumah abah kita yang bisa menyenangkan mereka, apalagi mereka yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, luaskan kubur mereka, ampuni semua dosa kesalahan mereka, terimalah semua amal ibadah mereka. Ya Allah, jadikan kami semua, anak-anak kami, zuriat kami ila yaumil qiyamah jadi hamba-Mu yang saleh, yang salihah, yang senantiasa berbakti kepada Engkau dan Rasul-Mu, yang berbakti kepada kami. Ya Allah, ala diniyah pun maghfiratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi